Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap teman-teman selalu baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Maha Esa. Hari ini saya akan membuat video dan ini adalah first time video saya di YouTube untuk mencoba suatu hal baru dan juga untuk belajar suatu hal baru. Dan karena ini adalah first time video saya, teman-teman, di YouTube, saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Nyoman Edik dari Sulawesi Tenggara. Nah, kedepannya teman-teman, saya akan banyak sekali membuat video di channel YouTube saya ini, yaitu tentang pertanian dan aktivitas warga di desa ini. Nah, kenapa tentang pertanian, teman-teman? Karena saya sekarang berada di Kabupaten Konawe Selatan, lebih tepatnya di Desa Buke. Itu adalah 75% atau sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Nah, teman-teman bisa bayangkan kan, 75% atau sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, dan itu artinya nanti di channel saya YouTube saya ini ada banyak sekali permasalahan-permasalahan tentang pertanian ataupun hal-hal yang menarik tentang desa ini yang teman-teman tidak ketahui. Menjarakan pertanian di desa saya ini itu tidak ada habis-habisnya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, 75% atau bahkan lebih besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Nah, masalah pertanian, teman-teman, masalah pertanian itu tidak lepas atau tidak jauh dari tanaman itu sendiri. Dan tanaman itu sendiri menurut saya dibagi menjadi pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek. Kita sering sebut sebagai tanaman palawija. Nah, tanaman jangka panjang itu sendiri, teman-teman, merupakan tanaman yang berusia sekitar 8 atau sampai 10 tahun, bahkan lebih, dan contohnya itu sendiri seperti merica, coklat, jeruk, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan masih banyak lagi di luar sana dan tidak mungkin saya sebutkan. Nah, sedangkan tanaman jangka pendek atau kita sering sebut sebagai tanaman palawija, tanaman itu sendiri merupakan tanaman yang berusia sekitar 1 sampai 6 bulan. Dan contohnya sendiri itu seperti sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian, nilam, padi, dan masih banyak di luar sana dan tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Hari ini saya akan membahas salah satu tanaman yang cukup famous atau cukup terkenal, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan dan lebih tepatnya di Desa Buke ini, yaitu tanaman nilam. Nah, teman-teman bisa lihat kan, di samping saya ini, di belakang saya ini semuanya adalah tanaman nilam. Nah, kalau untuk lebih dekat, teman-teman bisa lihat kan di ini. Nah, ini adalah tanaman nilam. Dan tanaman nilam ini sendiri merupakan tanaman atau tergolong tanaman jangka pendek atau tanaman palawija, yang sekitar umur nilam ini dari proses mulai penanam dari 0 bulan sampai 6 bulan itu teman-teman bisa memanennya. Untuk menanam nilam, saya sarankan untuk teman-teman menanam di tempat lahan terbuka atau lahan baru, karena jika teman-teman menanam di tempat seperti ini, itu tentu ada perbedaan hasil dengan seperti menanam di tempat baru, yaitu biasanya
perbedaannya hanya di segi hasil agak sedikitan dan juga mungkin akan berpengaruh dari minyak nilam itu sendiri. Nanam nilam tempat seperti ini juga ya teman-teman tidak buruk lah juga. Kenapa? Karena teman-teman bisa sambil merawat seperti coklat dan juga ada beberapa merica dan juga teman-teman di bawahnya bisa juga menanam nilam seperti ini. Ya, di atasnya bisa merawat coklat dan juga di bawahnya teman-teman bisa menanam nilam. Nah, mungkin hanya perbedaannya sedikit itu aja. Tapi kalau ada ya tempatnya lahan yang kosong mungkin akan lebih bagus dari segi hasilnya. Kenapa tanam nilam itu sendiri dikatakan sebagai tanaman yang cukup famous khususnya untuk sekarang di desa Bukesa ini? Karena mulai dari proses penanaman dari 0 bulan sampai 6 bulan itu teman-teman bisa memanennya. Dan juga untuk sekarang hasil nilam itu sendiri yang cukup bagus. Dua faktor itulah yang mendukung tanaman nilam itu sendiri banyak digemari, ditanami khususnya di desa Bukesa. Tanaman nilam itu sendiri yang kita cari itu adalah minyaknya yang kita akan dapat nanti di proses terakhir nilam itu sendiri, yaitu proses penyulingan. Dan kegunaan minyak nilam itu sendiri biasanya digunakan sebagai bahan dasar parfum ataupun kosmetik lainnya. Nah, menjadi petani nilam teman-teman itu sangat mudah dan sangat menyenangkan. Tergantung teman-teman menikmati atau tidaknya menjadi seorang petani itu sendiri. Nah, kenapa saya katakan jadi petani nilam itu mudah? Karena teman-teman hanya butuh sedikit pengetahuan tentang nilam itu sendiri dan juga langsung praktek di lapangan menanam nilam. Teman-teman bisa menjadi petani nilam yang berhasil. Dan juga petani nilam harus tahu ada 4 proses di tanaman nilam itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu proses penanam nilam, yang kedua proses pemeliharaan, yang ketiga proses panen, dan keempat ya finishing yaitu proses penyulingan. Nah, saya akan membuat video untuk sekarang yaitu proses penanaman nilam, dan untuk mungkin proses pemeliharaan, proses pemanenan, dan proses penyulingan itu saya akan membuatnya videonya secara terpisah nanti. Hari ini saya akan mempraktekkan cara menanam nilam. Perlengkapan yang teman-teman butuhkan ya sebenarnya cukup ya sederhana sih, yaitu ada cangkul, ada bekas teh gelas, dan juga bibit. Nah, ini tentu yang akan kita tanam adalah bibit, karena yang kita tanam adalah nilam. Kalau kita akan menanam kelapa, tentu yang kita butuhkan bibit kelapa. Oke. Penggunaan cangkul di sini yaitu untuk menyemburkan tanah sekitar kedalaman kira-kira kedalaman 15 cm atau 15 cm, dan juga lingkaran sebesar 15 cm juga. Dan juga kenapa digemburkan pakai menggunakan cangkul, dan itu juga berguna untuk proses di pemeliharaan juga nanti, yaitu proses pemupukan. Nah, yang kedua kita butuh bekas teh gelas. Gunanya di sini yaitu untuk menutupi nilam yang kita baru tanam, yaitu menutupi sinar matahari langsung dan juga turun hujan langsung. Jadi nilam sendiri tidak boleh lebih terkena sinar matahari langsung secara berlebihan, dan juga tidak boleh kena air hujan yang berlebihan, akan menyebabkan nilam bibit nilam itu sendiri akan busuk. Dan juga jangan lupa teman-teman, sebelum menggunakan bekas teh gelas ini, teman-teman
uh, ini ke tutorial ya. Ya mungkin bukan teglas juga bisa, nggak harus teglas yang digunakan juga bisa. Yang penting jangan yang tadi saya bilang teman-teman harus terlebih dulu mencucinya. Biasanya kalau kita memungut dari got atau apa itu biasanya kan kotor dan juga ada bekas minyak atau bahkan teh gelas itu sendiri, itu biasanya akan mengakibatkan bibit nilam itu biasanya akan mati. Jadi saya sarankan untuk sebelum digunakan terlebih dahulu harus bersih atau tidak harus dicuci, itu baru bisa digunakan. Dan bekas teh gelas ini juga bisa digunakan berulang-ulang kali sampai 3 kali atau bahkan 4 kali. Yaitu yang penting sebelum menggunakan teman-teman harus ya. Nah teman-teman, ini adalah 2 contoh yang saya lakukan kali ini. Tadi seperti yang saya bilang, seperti tadi yang saya bilang, yaitu gunanya cangkul untuk menggemburkan tanah seperti ini. Dan ini juga akan berguna nanti untuk mempermudahkan kita di proses perawatan, yaitu proses pemasukan. Jadi tanah itu digunakan seperti ini, langkah bagusnya seperti ini. Dan juga jaraknya itu sih menurut selera teman-teman masing-masing. Kalau saya seperti ini sekitaran 60 cm. Dan kalau sudah ditanam seperti ini bibit nilamnya, jangan lupa teman-teman tutup menggunakan ini. Sampai daunnya atau apapun jangan sampai keluar. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk mendindisnya setiap sudut di sampingnya untuk menghindari dari terpaan angin, supaya bekas teh gelas ini supaya tidak jatuh ataupun juga nanti kena hujan, supaya tidak kena langsung atau terlalu banyakkan air di batangnya atau di akarnya. Nah seperti ini. Jangan lupa di samping si tanah. Nah mungkin seperti ini cara menanam nilam, dan ini sangat simpel sekali teman-teman. Teman-teman bisa langsung praktekkan mungkin di kebun cara menanam nilam. Seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja video kali ini. Mungkin di next video saya akan membuat cara perawatan dan juga cara pemanenan dan juga cara penyembelihan nilam itu sendiri. Thank you for watching my video, and don't forget always support my channel dengan cara subscribe, like, and share video saya. See you next video. Terima kasih.